Ya, pemirsa, perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia di Yordania mengerahkan 80 ton bantuan untuk warga Gaza, Palestina. Untuk mengetahui suasana dan informasi terkini, pemirsa, kita terhubung dengan rekan kami, Jajang di Raja Negara, langsung dari Amman, Yordania. Selamat siang, rekan Jajang. Selamat siang, Pram. Ya, Jajang, bagaimanakah proses pendistribusian bantuan untuk warga Gaza saat ini? Baik, Pram. Dapat kami laporkan kegiatan penerjunan bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk masyarakat Gaza sejauh ini dalam 2 hari sukses dilaksanakan. Alhamdulillah. Di hari pertama pada tanggal 17 Agustus diterjunkan bantuan kemanusiaan sebanyak 17,8 ton bantuan kemanusiaan. Hal ini secara simbolis sesuai dengan perayaan kemerdekaan, sesuai dengan hari lahirnya Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 bulan 8. Kemudian di hari kedua, Indonesia juga dengan pesawat Super Hercules C-130J menerjunkan bantuan kemanusiaan berupa makanan siap saji, kebutuhan esensial dan obat-obatan sebanyak 10 ton. Dengan demikian, sudah 28 ton bantuan kemanusiaan dari Indonesia diterjunkan ke jalur Gaza. Dengan target 80 ton yang akan diterjunkan, berarti tersisa 52 ton lagi yang harusnya diterjunkan ke jalur Gaza. Diperkirakan dengan kemampuan pesawat angkut Super Hercules C-130 yang masing-masing setiap harinya mengangkut 5 ton, dalam 5 sampai 6 hari ke depan, kegiatan ini akan sukses dilaksanakan. Dan sebagai informasi, Pram, dalam peringati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 di Yordania, jumlah lembaga bantuan kemanusiaan Indonesia juga menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Palestina di Yordania. Karena sebagai informasi, Pram, di Yordania ini sendiri ada sekitar lebih dari 4 juta pengungsi Palestina yang tersebar di sejumlah kamp pengungsian. Kami kemarin mendatangi kamp pengungsian seperti di Jova, kemudian di Mokabalen, dan di Sukna untuk memberikan paket-paket bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Palestina. Seperti kita tahu, sebagai pengungsi, mereka di Yordania ini tidak punya pekerjaan formal. Jadi mereka tidak punya pendapatan tetap untuk menghidupi keluarga mereka. Sedangkan mereka ini sehari-harinya hanya mengandalkan bantuan dari UNRWA atau lembaga PBB untuk pengungsi Palestina. Dan sebagai informasi tambahan, kegiatan peringatan kemerdekaan Indonesia di Yordania ini sendiri tidak hanya memberikan bantuan berupa pangan, obat-obatan bagi para pengungsi Palestina baik di Yordania maupun di jalur Gaza. Kami juga mendatangi anak-anak pengungsi Palestina yang ada di Yordania. Kami mencoba menghibur para pengungsi, anak-anak pengungsi Palestina khususnya dengan memberikan sejumlah permainan tradisional Indonesia untuk menghibur mereka agar lebih mendekatkan hubungan Indonesia. Baik, rekan Jajang melaporkan langsung dari Amman, Yordania. Mohon maaf karena waktu kami terbatas. Terima kasih, kami akan masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, pasukan Hamas terus melancarkan serangan ke pasukan Israel di Gaza. Hamas targetkan personil dan kendaraan tentara Israel. Dalam video beredar, personil Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas membuat semacam bom rakitan menargetkan tentara Israel. 2 bom rakitan yang ditanam di jalur pergerakan pasukan Israel menghantam bulldozer lapis baja milik tentara Israel. Serangan juga menargetkan pasukan Israel yang bergerak di wilayah yang sama. Sementara di video yang lain, pejuang Hamas mencoba melumpuhkan tank tentara Israel menggunakan peluncur roket. Pejuang Hamas juga membuat ranjau menargetkan kendaraan pasukan Israel yang melintas. Hamas melancarkan serangan ke pasukan Israel secara gerilya. Sementara itu, pemirsa, 2 anak Palestina menjadi korban rudal tentara Israel. Mirisnya, kedua korban adalah adik kakak yang tengah mencari makan karena kelaparan. 2 anak Palestina menjadi korban rudal tentara Israel.
Mirisnya, kedua korban adalah adik kakak yang tengah mencari makan karena kelaparan. Sejumlah warga mengerumuni kawasan Rumah Sakit Al-Shifa, Gaza, Palestina. Mereka mengerumuni jasad anggota keluarga mereka yang terkena serangan rudal tentara Israel. Mirisnya, dua di antara korban adalah adik kakak yang tengah kelaparan dan sedang mencari makan. ايش اقول؟ ايش اعمل؟ انت لو تشوف الولد هيكل عمي الا 3 ايام 4 بنديهم اكل بالسرنج. اليوم الاثنين الواحد على الساعه 6 والثاني 7:30 مات. هينا محتارين في تجميع الورق للاثنين، واحد اجى ميت والثاني مات بالاستقبال. هاي الولد هان في التكفين بستنى ورق، وين بنت هانا في الثلاجات بتستنى ورق. Serangan membabi buta terus diluncurkan tentara Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu. Tercatat 61.827 warga Palestina meninggal dunia dan 155.275 luka-luka. Pemirsa, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, diaspora dan relawan kemanusiaan Indonesia berbagi kemeriahan di kamp pengungsi Palestina di Yordania. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di siang hari ini. Pemirsa, temukan informasi terbaru lainnya di www.ais.id dan cuplikan tayang berita Ais dapat Anda saksikan di YouTube @officialinews. Ya, pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan juga alami. Saya Pram Sunjaya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Anak-anak pengungsi Palestina di Camp Jova, Amman, Yordania ini saling memberikan semangat kepada teman-temannya. Meski terasa asing tentang permainan dari Indonesia, namun mereka tetap berusaha bersaing menjadi yang tercepat. Yang menyambut HUT kemerdekaan ke-80 RI, para relawan dan mahasiswa Indonesia berbagi kebahagiaan melalui permainan tradisi 17-an. Diharapkan kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi anak-anak. فعاليات اليوم كثير كانت حلوه ورائعه والولاد انبسطوا كثير وكانت كثير يعني فيها حماس وكان في حضور قوي الحمد لله رب العالمين. ونشكر اندونيسيا والدعم اللي قدمته لطلابنا. Permainan bagi anak sangat penting untuk membantu tumbuh kembang fisik, emosional maupun kognitif. Diharapkan dengan permainan 17-an, semangat kemerdekaan Indonesia bisa menular kepada anak-anak Palestina di pengungsian.